Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema memegang teguh kebenaran Al-Quran sebagai bagian dari iman kepada kitab Allah. Iman pada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, Allah mengutus manusia di bumi menjadi khalifah. Tentu Allah pun memberikan petunjuk hidup agar manusia punya arah, agar manusia tahu dari mana, sedang di mana, akan kembali kemana, dan apa yang harus dilakukannya. Iman pada kitab Allah pun berarti meyakini semua kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran berasal dari Allah. Namun hanya mengamalkan kitab suci Al-Quran saja. Setidaknya dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 Rasul Allah. Kitab suci Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab suci Zabur untuk Allah turunkan pada Nabi Daud alaihi salam. Kitab suci Injil Allah turunkan pada Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir kitab suci Al-Quran Allah turunkan kepada penutup para nabi dan para rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Semua kitab suci ini Allah turunkan kepada para rasul, kemudian Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Semua ajaran pokoknya dari 4 kitab suci ini sama, yakni tauhidullah, mengesahkan Allah, meyakini tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang berhak disembah dan diminta pertolongan. Yang berbeda dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman pada saat itu. Kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab-kitab Allah ini berfungsi sebagai pedoman manusia yang hubungannya dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah disebutkan dalam kitab suci itu. Yang kedua, sebagai pedoman hidup untuk diri sendiri. Yang ketiga, pedoman hidup untuk sesama manusia, pedoman hidup sosial. Dan yang keempat, pedoman hidup manusia yang hubungannya dengan alam dan lingkungan. Mengapa kita penting beriman kepada kitab-kitab Allah? Atau apa sih urgensinya kita iman kepada kitab Allah? Yang pertama, iman pada kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman. Rukun iman yang 6, salah satunya adalah iman pada kitab-kitab Allah. Yang kedua, iman pada kitab-kitab Allah adalah sifat para nabi dan rasul serta pengikut mereka kaum mukminin, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Yang ketiga, mengingkari kitab Allah merupakan kesesatan yang nyata. Karena ini bagian dari rukun iman, maka mengingkarinya termasuk salah satu yang bisa menggugurkan keimanan kita. Yang keempat, Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi manusia. Contoh perilaku iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau orang meyakini akan adanya kitab Allah berasal dari Allah, maka perilakunya yang pertama, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelahnya tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, maka tidak ada lagi kitab suci yang Allah turunkan. Yang ketiga, meyakini, membaca, dan memahami serta mengamalkan kitab suci Al-Quran saja. Yang keempat, berlomba-lomba dalam mengamalkan isi Al-Quran, fastabiqul khairat. Dan yang kelima, berusaha mendakwahkannya kepada orang lain. Jadi tidak cukup
hanya kita saja yang tahu, hanya kita saja yang faham, hanya kita saja yang mengamalkan. Namun kita pun berkewajiban untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Beriman kepada kitab suci Al-Quran, artinya meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir, membacanya dipandang ibadah. Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mari sedikit kita renungkan ungkapan dari Al-Ghazali. Kedudukan Al-Quran bagi akal sama dengan kedudukan cahaya matahari bagi mata. Cahaya matahari itu terang, tapi kalau tidak ada mata, maka tidak akan berfungsi. Begitupun mata, fungsinya melihat, tapi kalau tidak ada cahaya, maka tetap akan gelap. Begitulah kedudukan Al-Quran bagi akal sama dengan kedudukan cahaya matahari bagi mata. Al-Quran ini bagikan cahaya, tapi kalau akal tidak mau menangkapnya, akal tidak difungsikan, maka dia tidak akan menjadi petunjuk. Begitupun akal, seperti mata, kalau tidak ada cahaya, kalau tidak ada Al-Quran, maka tidak akan bisa melihat apapun. Akal dan Al-Quran ini sangat berhubungan erat. Dua-duanya sama merupakan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih isi pokok dari ajaran Al-Quran ini? Yang pertama, ada akidah. Al-Quran mengajarkan akidah tauhidullah, menanamkan keyakinan terhadap Allah yang satu, yang esa, kun huwallahu ahad. Inilah pokok ajaran kitab-kitab Allah, termasuk salah satunya adalah kitab suci Al-Quran, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, di dalam isi pokok Al-Quran ada hukum. Ada hukum yang berdasarkan Al-Quran, seperti jinayat, muamalat, munakahat, faraid atau waris, dan jihad. Kemudian yang ketiga, isi pokok Al-Quran ada tentang ibadah. Di dalam Al-Quran diperintahkan sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran diperintahkan membayar zakat, diperintahkan puasa, diperintahkan juga ibadah haji. Yang keempat, isi pokok ajaran Al-Quran adalah tentang akhlak. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan sesama. Dengan sesama ada dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan lawan jenis. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Termasuk bagaimana akhlak kita dengan alam semesta, dengan makhluk Allah lainnya. Yang kelima, ada isi pokok ajaran Al-Quran yang berisi tentang tarikh atau sejarah, kisah yang menceritakan orang-orang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat pada Allah, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar kepada Allah. Dan yang keenam, isi pokok ajaran Al-Quran berisi kabar gembira bagi mereka yang taat, bagi mereka yang bertakwa. Ada syurga yang menantinya, dan juga peringatan bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang durhaka, ada neraka yang siap membakarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, melemahkan orang-orang yang mengingkarinya. Kemukjizatan Al-Quran dijelaskan oleh Profesor Quraish Shihab. Yang pertama bisa dilihat dari aspek kebahasaan. Gaya bahasanya mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah difahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Umar bin Khattab yang begitu keras memusuhi dakwah Nabi bisa lembut hatinya dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi hanya karena membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kemukjizatan aspek bahasa pun bisa dilihat diantaranya dari susunan kalimatnya yang begitu indah dan keseimbangan redaksi katanya. Kita lihat contoh, misalkan ada kata Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya hidup.
lawan al-hayyu adalah al-maut, yang artinya mati. Al-hayyu dan al-maut masing-masing jumlahnya ada 145 kali. Keseimbangan redaksi kata secara antonim atau secara sinonim. Kita tahu an-naf artinya manfaat, lawannya adalah al-madarat. Masing-masing dijelaskan dalam Al-Quran disebutkan 50 kali. Al-har artinya panas, lawannya adalah al-bard artinya dingin. Masing-masing dijelaskan disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Betapa indah Al-Quran ini. Ini ada bukan kebetulan, tapi ini memang mukjizat firman Allah. Misalkan terdapat lagi keseimbangan lain, keseimbangan yang sifatnya khusus. Al-yaum itu artinya hari. Dalam bentuk tunggal, kata al-yaum disebutkan dalam Quran sebanyak 365 kali. Itu sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan kata ayyam dalam bentuk jama' atau yaumain bentuk mustasna, jumlahnya, pemakaiannya hanya 30. Itu sama dengan jumlah hari dalam satu bulan. Di sisi lain ada kata yang berarti bulan, asy-syahr, syahrun, itu hanya terdapat 12 kali, yang sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Betapa indah bahasa Al-Quran ini. Aspek lain dari kemujizatan Al-Quran bisa dilihat dari aspek berita gaib. Di antaranya adalah Al-Quran memberikan informasi tentang kejadian masa lampau, yang semuanya menunjukkan mustahil ilmu tersebut, pengetahuan tersebut berasal dari Nabi Muhammad sendiri. Contoh kisah Nabi Nuh yang dijelaskan dalam Quran, ayat surah Hud ayat 49. Kisah kaum Ad dan kaum Samud yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 4-7. Kisah tenggelam dan selamatnya jasad Fir'aun yang dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 90-92. Al-Quran pun memberikan informasi berita gaib, berita masa mendatang, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh kemenangan umat Islam atas kafir Quraisy, kemenangan Romawi setelah kekalahannya, dan kemenangan umat Islam yang dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 1-5. Informasi asal mula penciptaan manusia, manusia di dalam rahim, kemudian perjalanan manusia setelah kematian, ada alam barzakh, ada ba'ats, ada mizan, ada mahsyar, ada surga dan neraka. Dijelaskan berita gaib ini di dalam Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran yang ketiga menurut Quraisy Shihab bisa dilihat dari aspek isyarat ilmiah. Banyak isyarat ilmiah yang dikemukakan Al-Quran yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad setelahnya, bahkan tahun-tahun terakhir ini. Satu contoh misalkan pada ilmu astronomi, Al-Quran memberikan isyarat penciptaan alam. Ada teori Big Bang. Allah sudah jelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Lapisan gas sebelum penciptaan galaksi, Allah jelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 11. Sinar matahari dari dirinya, sinar bulan dari pantulan. Kita tahu matahari bersinar dengan sendirinya, tapi kalau sinar bulan dari pantulan. Itu Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 61. Matahari berotasi. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Contoh kedua misalkan pada ilmu geologi, Al-Quran memberikan isyarat gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi. Allah jelaskan dalam Quran surah An-Naba ayat 6-7. Hikmah iman pada kitab Allah, dalam hal ini kitab suci Al-Quran. Apa sih hikmahnya? Yang pertama, kita akan dapat berbuat sesuai dengan tuntutan Allah. Kita diciptakan Allah, tentu berbuat pun harus sesuai dengan tuntutan sang penciptanya, dan itu Allah gariskan dalam Al-Quran. Yang kedua, dengan iman pada kitab Allah akan membuka cakrawala iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab tadi salah satu mukjizat Quran adalah aspek isyarat ilmiah. Tentu kalau sudah menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak menjadikan kita menjadi makhluk yang takabur, yang sombong. Yang ketiga,
Dengan adanya iman pada kitab Allah, kitab Al-Quran, kita dapat petunjuk, maka tidak akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam perundang-undangan, rujukan dalam aturan kehidupan. Dan yang kelima, tentunya kita akan mendapatkan selamat dunia dan akhirat. Lantas bagaimana membentuk generasi Qur'ani? Generasi yang berakhlak Al-Quran. Yang pertama, mengenalkan Al-Quran pada anak sejak dini. Kedua, memilihkan guru yang baik bagi anak, guru yang mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, membiasakan seluruh keluarga membaca dan menghafal Al-Quran. Yang keempat, membentuk lingkungan yang positif bagi anak. Ada majelis ilmu, ada majelis Al-Quran, buat majelis-majelis ini dimanapun kita berada. Dan yang kelima, menumbuhkan semangat untuk menggali isi kandungan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya membacanya, walaupun membaca dipandang ibadah. Tapi setelah baca, mari kita gali kandungan Al-Quran, kita fahami, karena pedoman ini akan bisa kita terapkan kalau kita faham dengan isinya. Terakhir, mari kita renungkan, dari sekian banyak mukmin orang-orang beriman, hari ini berapa persenkah yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari? Dari sekian banyak yang membaca Al-Quran, berapa persenkah yang membacanya dengan baik dan benar? Dari sekian banyak yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai kaidahnya, sesuai ilmu tajwidnya, berapa persenkah yang benar-benar memahami isi Al-Quran? Dari sekian banyak yang memahami Al-Quran, berapa persenkah yang istiqomah mengamalkan isi Al-Quran? Sungguh kita yakin Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi mengapa masih juga banyak yang jauh dari Al-Quran, yang jauh dari pedoman ini?